Oke, shalom teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa kabar teman-teman? Gua harap kabar kalian dalam keadaan baik, keadaan dahsyat dan luar biasa, dan tentunya dalam perkenanan Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini gua mau share firman Tuhan yang gua kasih judul Aku Berbeda. Kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, teman-teman, kan sekarang di kondisi COVID-19 ini banyak orang-orang yang mengalami stres, mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat karena sebelum wabah pandemi ini semuanya kelihatan oke, semua kelihatan normal, nyaman. Tiba-tiba dengan COVID ini banyak orang-orang yang uh, berubah gitu loh, berubah karena kondisi keadaan yang nggak menentu. Termasuk orang-orang Kristen pun, orang-orang percaya pun ngalamin hal yang sama seperti ini. Dan mungkin juga orang tua kita atau keluarga kita ngalamin hal tersebut. Nah, maka dari itu, supaya kita dan keluarga kita gak sama dengan orang-orang kebanyakan orang-orang mungkin gak percaya Tuhan. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Apa yang harus kita perlu perhatiin supaya kita gak sama dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, pada kesempatan siang ini gue mau sama-sama kita belajar gimana supaya kita bisa punya respon yang benar, supaya kita bisa ngingetin atau kita perhatiin keluarga kita, papa mama kita, supaya nggak terlalu khawatir, supaya nggak terlalu stres. Karena firman Tuhan ngomong apa kan? Kekhawatiran dalam kehidupan kita nggak akan menambahkan apapun dalam kehidupan kita kan. Nah, poin yang pertama, kita harus belajar buat menyaring atau memfilter informasi yang kita dapat, misalnya dari internet atau nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kita, tapi yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di Mazmur 1 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan ngomong gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Jadi berbahagialah orang yang gak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maksudnya apa? Kalau yang gue lihat ya, yang gue alamin di sekitar gue, kan misalnya kita atau keluarga kita kumpul sama orang-orang yang belum percaya Tuhan, misalnya ngasih nasihat kayak kalian di tengah kondisi wabah virus corona ini kalian harus menghemat. Gue setuju banget tentang menghematnya, bener kan, tapi bukan berarti kita jadi pelit kan. Hemat sama pelit beda. Soalnya ada orang yang ngomong gini, lu di tengah kondisi corona gini mah ngapain sih lu harus perhatiin orang lain, kenapa sih lu harus nyumbang kan. Justru di tengah kondisi seperti ini banyak orang yang membutuhkan, kita harus berhemat, dan kita juga harus mau berbagi. Maka dari itu supaya firman Tuhan kan ngomong nasihat orang fasik, jadi kita harus memfilter nasihat-nasihat apa yang benar sama enggak. Begitupun keluarga kita, ketika keluarga kita misalnya dapat nasihat dari orang lain, khususnya buat orang yang belum percaya Tuhan, kita harus benar-benar memfilter supaya apa yang keluarga kita dengar, papa mama kita dengar itu adalah sesuatu hal yang benar gitu loh, bukan sesuatu yang cuma baik tapi nggak benar. Tapi gue percaya kalau sesuatu yang benar pasti itu baik. Terusan informasi-informasi di internet juga kan, kayak di berita gitu-gitu, kita harus benar-benar perhatiin apakah itu berita bohong, berita palsu, atau itu berita yang asli. Jadi firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 ngomong, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita harus benar-benar memfilter setiap informasi, nasihat yang kita dan keluarga kita dapat atau kita dengar gitu loh. Terusan kalau keluarga kita atau orang tua kita mendapatkan informasi atau yang nasihat yang salah, kita harus ngingetin orang tua dan keluarga kita supaya
balik lagi ke yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, poin yang kedua, menerima nasihat dari firman Tuhan, atau kita harus penting banget baca kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita lihat informasi di internet kan belum tentu benar. Terusan kalau nasihat orang pun bisa aja salah kan. Nah, yang benar dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus baca firman Tuhan. Di Mazmur 1 ayatnya yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi gue percaya di tengah kondisi yang gak menentu saat ini, terutama di tengah kondisi pandemi virus corona, apa sih yang kita butuhkan? Yaitu pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Dari kita baca firman Tuhan saat teduh, itu penting banget. Karena firman Tuhan tadi kan ngomong kan, tetapi berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Orang-orang yang baca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya, itu adalah orang-orang yang bakalan berbahagia. Terusan firman Tuhan ngomong apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti kan luar biasa kan. Jadi setiap kita, anak-anak Tuhan yang baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita kita ibarat pohon. Dan gue percaya orang Kristen itu seperti pohon yang menghasilkan buah. Dan gue juga percaya orang Kristen bisa dilihat dari apa sih? Dari buahnya. Jadi bagus kita bertumbuh, dan alangkah lebih bagusnya ketika kita berbuah, dan buah itu bisa dinikmatin oleh orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, teman-teman di sekolah, teman-teman kita main kan. Jadi gue percaya kalau kita mau berbuah, kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi sekian sharing firman dari gue pada kesempatan siang hari ini. Gue harap firman ini boleh menjadi perenungan, boleh menjadi pembelajaran dalam diri setiap kita. Jadi gue sekali lagi ingetin, kita harus berbeda. Kita gak boleh sama dengan orang-orang di luaran, apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya kita harus berbeda. Gimana sih caranya kita berbeda? Satu, kita harus belajar menyaring tentang informasi atau nasihat, baik itu pergaulan dalam lingkungan kita, keluarga kita, maupun pertemanan kita. Nah, itu ayatnya di Mazmur 1 ayat 1. Nah, yang kedua, kita harus belajar buat menerima nasihat yang benar, yaitu apa sih? Dari pembacaan firman Tuhan, dari merenungkan firman itu dan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Itu di Mazmur 1 ayat 2 sampai ke 3. Sekian sharing dari gua. Gua harap ini boleh membagi pelajaran buat kalian dan buat gua. Thank you teman-teman. God bless.